Selamat siang Julia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dwi Lianti dengan nomor NIM 240501010214. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Komunikasi Podcast YouTube Raditya Dika. Dan penelitian ini berfokus pada bagaimana bahasa media dan komunikasi lisan diterapkan dalam platform digital modern. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, mengapa topik ini penting dan menarik untuk diteliti? Yang pertama, kita melihat adanya pergeseran konsumsi media. Masyarakat modern, terutama generasi muda, mulai beralih dari media konvensional seperti TV dan juga radio menuju platform digital interaktif seperti YouTube. Nah, podcast menjadi format audiovisual unggulan karena menawarkan kebebasan durasi dan juga tema. Kedua, ada keunikan peran dari Raditya Dika. Sebagai salah satu pionir konten kreatif di Indonesia, beliau berhasil membangun ruang diskusi yang komunikatif dan juga santai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, ragam bahasa. Mengidentifikasi karakteristik ragam bahasa lisan serta fenomena alih kode antara host dan juga bintang tamu. Nah, yang kedua, teknik wawancara. Menganalisis strategi pengajuan pertanyaan, penerapan active listening, serta teknik pengendalian empati. 3. Dampak komunikasi. Menilai sejauh mana efektivitas tutur bahasa berpengaruh terhadap engagement dan kenyamanan penonton. Nah, untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 3 landasan teori utama dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sosial linguistik dan juga ragam bahasa. Membedah penggunaan ragam bahasa santai atau non-formal yang disesuaikan dengan konteks sosial media digital. Nah, yang kedua, itu ada pragmatik dan juga kesantunan berbahasa. Menganalisis tindak tutur serta penerapan prinsip kesantunan berbahasa dalam menjaga alur dialog. Nah, yang ketiga, itu ada campur kode dan alih kode. Nah, melihat bagaimana perpaduan bahasa Indonesia baku, populer, dan istilah bahasa Inggris terjadi secara natural. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi atau content analysis pada tayangan podcast terpilih. Nah, alur metodologinya meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, melalui dokumentasi video podcast periode 2023 sampai dengan 2024 dan transkripsi tuturan verbal. Nah, yang kedua itu ada reduksi data, mengelompokkan ragam tuturan, diksi, dan bentuk interaksi. Yang ketiga itu ada analisis bahasa, kajian kualitatif berdasarkan kaidah sosiolinguistik. Dan yang keempat itu ada penarikan kesimpulan, menyintesis temuan mengenai efektivitas komunikasi podcast. Dari hasil analisis data ditemukan 3 ciri utama tuturan Raditya Dika. Yang pertama, penggunaan bahasa inklusif, memakai kata sapaan yang komunikatif sehingga memangkas jarak psikologis dan bintang tamu dan juga penonton. Yang kedua, itu ada humor sebagai pelumas diskusi, yaitu pemanfaatan kiasan dan humor konseptual tanpa merendahkan lawan tutur. Yang ketiga, itu ada jeda sejenak. Raditya Dika tidak terburu-buru memotong pembicaraan, melainkan memberi kesempatan bernafas dan berpikir bagi narasumber. Berdasarkan sampel analisis 50 video podcast populer periode 2023 sampai dengan 2024, hasilnya menunjukkan penerimaan penonton yang sangat tinggi. Yang pertama, konten bergenre pesan edukatif dan finansial memperoleh sentimen positif tertinggi hingga 92%. Nah, yang kedua, sesi obrolan komedi atau santai mendapatkan retensi penonton mencapai 88%. Sedangkan wawancara personalia dan misteri berhasil mendorong interaksi kolom komentar hingga 82%. Nah, jika kita bandingkan dengan wawancara formal di TV siaran, yang pertama itu struktur kalimat. TV konvensional terikat skrip kaku, sedangkan podcast Raditya Dika sangat fleksibel dan juga mengalir alami. Yang kedua itu diksi, mengkombinasikan bahasa sehari-hari dan padanan umum yang mudah dipahami. Nah, yang ketiga itu ada posisi pewawancara. Raditya Dika bertindak sebagai fasilitator obrolan dan pendengar aktif, bukan sekedar penanya aja. Yang keempat itu ada koneksi emosional, menghasilkan suasana yang dekat dan juga hangat seperti perbicaraan antara teman.
Nah, dari seluruh pembahasan terdapat 3 kunci keberhasilan formulasi bahasa podcasting. Yang pertama itu ada authentically, yaitu keautentikan. Bahasa yang tidak memaksakan formalitas berlebih membuat pesan lebih mudah diserap publik. Yang kedua, active listening atau pendengar aktif. Bahasa tubuh dan jeda responsif memotivasi narasumber untuk terbuka. Yang ketiga, itu ada clarity dan simplicity, yaitu kemampuan menyederhanakan topik rumit seperti keuangan dan psikologi menjadi tuturan yang ringkas. Nah, sebagai kesimpulannya, gaya komunikasi dan ragam bahasa lisan dalam podcast Raditya Dika membuktikan bahwa fleksibilitas kebahasaan tanpa menghilangkan nilai kesantunan adalah strategi optimal dalam menyampaikan informasi edukatif pada era digital. Nah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi komunikasi dalam mengembangkan retorika media baru yang tetap menjunjung etika tutur. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Lia Dewinta dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.